saya tahu dari lulusan sistem informasi dengan NIM 050 Di sini saya akan melakukan tugas praktek dengan mata kuliah jaringan komputer. Untuk materi saat ini saya akan mempraktekkan beberapa command line yang sudah ditugaskan dan kita akan mempraktekannya pada aplikasi CMD pada device laptop. Pertama kita buka CMD dengan command Windows R, kita tekan CMD, kita masuk saja ke CMD. Untuk perintah yang pertama kita akan menampilkan command line yang pertama cd. Jadi fungsi cd ini mengubah directory kerja command prompt ke folder yang diinginkan. Contohnya ini kita di cd, jadi kita berpindah dari directory sebelumnya. Ini kita istilahnya keluar dari directory yang sebelumnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu atau enggak kita coba dengan proses lain. Yang misalkan pindah dari cd dokumen gitu. Nah, ini kita masuk ke dokumen dulu. Kalau kita letakkan cd lagi, kita keluar dari dokumen. Kita keluar dari dokumen. Nah, untuk perintah yang kedua yaitu perintah CLS. Itu perintah ini berfungsi untuk membersihkan seluruh tampilan teman-teman sudah dikosong. Jadi beberapa tekstur yang baru kita akan kembali ke sana. Nah, untuk perintah yang ketiga yaitu CLS slash datanya. Nah, di sini kita akan menampilkan fungsi dari command line CLS sendiri. Nah, untuk yang keempat adalah dir slash tanda tanya. Di sini fungsinya untuk menampilkan bantuan tentang perintah dir di CMD. Jadi di sini beberapa fungsi untuk command line dir yang berfungsi untuk spesifik yang kita inginkan. Nah, kita keluar saja, kita cuma untuk memberikan contoh saja. Nah, untuk perintah yang kelima ini adalah tidak betul lagi. Ini adalah if config. Jadi kegunaan if config ini adalah untuk menampilkan informasi dasar jaringan seperti IP address, subnet mask, dan default gateway. Ini kita mendapatkan IP 192.168.125. Jadi ini IP dari default WiFi saya. Jadi kita mendapatkan IP seperti ini dan subnet mask dan gateway seperti ini. Untuk perintah selanjutnya yaitu if config slash alah. Nah, ini untuk menampilkan beberapa informasi IT, cuman dia lebih spesifik informasinya dari yang seperti biasanya. Ini banyak beberapa tampilan, termasuk DNS, ada semuanya tertampil di sini. Nah, untuk selanjutnya yaitu config slash tanda. Nah, di sini menampilkan instalasi dan bantuan pengguna tentang config. Ini banyak. Nah, ada al, ada rilis, ada ini. Nah, nanti kita juga akan praktekkan beberapa command line tersebut. Lanjut aja ke perintah selanjutnya. Ini langsung kita coba ke if config underscore release. Nah, ini penggunaannya adalah untuk melepaskan atau merilis alamat IP yang sudah digunakan oleh adapter jaringan. Nah, ini biasanya untuk merestart sebuah IP yang kita dapatkan dari koneksi kabel LAN. Biasanya seperti itu. Nah, untuk perintah selanjutnya yaitu if config underscore renew. Nah, di sini kita akan mengembalikan settingan seperti awal. Jadi kita akan mengaktifkan kembali
untuk menerima IP yang kita dapatkan dari layanan IP, layanan internet yang kita pakai sekarang ini. Nah, ini kita sudah kembali ke settingan IP awal seperti yang tadi. Nah, untuk perintah selanjutnya yaitu fconfig slash display DNS. Ini kita akan fungsinya adalah untuk menampilkan charger atau history sampah DNS lokal yang tersimpan di komputer kita. Jadi kita bisa mengakses beberapa DNS di sini, kita terbaca di sini. Ini untuk menampilkannya. Untuk perintah selanjutnya yaitu fconfig slash plus DNS. Fungsi dari ini adalah menghapus charger DNS lokal sehingga charger akan diperbarui seperti semula. Nah, untuk perintah selanjutnya yaitu register DNS. Jadi ifconfig register DNS. Di sini fungsinya adalah untuk mendaftarkan ulang nama host dan alamat IP ke DNS server yang diinginkan. Jadi kita ini meregister ulang untuk DNS yang kita inginkan. Seperti itu. Untuk langkah selanjutnya yaitu untuk menguji ping. Nah, ini salah satu command line untuk kita menguji apakah kita terhubung dengan suatu DNS ataupun ke IP yang kita inginkan. Kita contohkan kepada IP dulu. Jadi kita tadi mendapatkan IP 192.168.1.5. Ini saya mengirimkan paket kepada device saya sendiri. Jika kita kirimkan ke paket untuk sebuah DNS bisa kita contohkan ke youtube.com. Nah, ini kita bisa untuk mencoba mengirimkan paket kepada alamat DNS-nya YouTube. Nah, ini kita dapatkan untuk pin-nya berhasil mengirimkan paket dengan baik. Jadi kita ini membuktikan bahwa kita sudah terhubung dengan DNS yang kita tuju untuk ini. Untuk command selanjutnya adalah netstart. Jadi untuk command line ini berfungsi sebagai menampilkan daftar koneksi jaringan aktif atau port yang digunakan dan statistik jaringan yang lainnya. Jadi ini kita mendapatkan beberapa koneksi jaringan yang sedang aktif di dalam device port kita. Jadi kita banyak mendapatkan koneksi jaringan yang sedang aktif di untuk komentar selanjutnya yaitu kaset. Jadi kaset ini berfungsi untuk melacak rute atau melacak jalur paket data dari komputer ke tujuan tertentu atau menampilkan setiap loop yang dilewati. Jadi kaset ini berfungsi kurang lebih seperti ping. Cuman kaset ini lebih deskripsi, maksudnya lebih detail untuk penampilan paketnya. Jadi misalkan kita kaset ini mengirimkan paket ke alamat IP 192. Kita coba IP global yang saya pakai sekarang. Ini 0. Jadi ini rute paket yang akan dikirimkan ke alamat IP 192.168.1.0. Nah, ini akan menampilkan beberapa rute yang global. Nah, ini saya contohnya saya kirimkan ke alamat IP saya sendiri. Ini bisa dipakaikan untuk jaringan lokal. Saya menggunakan jaringan lokal, jadi kita menyebut ini untuk jaringan IP dari ISP yang kita gunakan. Mungkin kita bisa contohkan ke alamat DNS seperti itu atau kompas.com. Jadi ini beberapa paket yang harus kita lewati, rute yang harus dilewati paket untuk sampai ke alamat DNS kompas.com. Jadi ini banyak tersampaikan. Ini ada beberapa hub. Hub itu jadi bisa kita gambarkan seperti gelombang yang dilewati oleh sebuah paket agar paket sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Jadi ini beberapa alamat IP yang saling terhubung pada
dan pada akhirnya akan sampai kepada DNS yang kita tuju. Seperti itu. Nah, beberapa request remote ini bisa banyak aspek yang dijelaskan, mungkin kita dari beberapa paket ada yang hilang saat kita mentransfer ke alamat tersebut, atau karena memang terkendala dari jaringan yang kurang stabil, jadi memang bisa digambarkan seperti itu. Mungkin kita bisa terus saja, kurang lebih contohnya seperti itu. Sekarang ada yang selanjutnya yaitu setting. Jadi setting ini berfungsi untuk komunikasi setting dan bisa memberikan informasi detail tentang proses dan kualitas jaringan. Akan kita ke YouTube saja yang lebih dekat. Nah, ini disampaikan seperti informasi profil kita ataupun IP yang kita gunakan. Ini bisa melakukan pembedaan yang menggunakan command line setting. Ini kita terakhir beberapa IP yang didapatkan oleh paket sehingga paket bisa disampaikan pada alamat yang kita tuju. Jadi ini lebih sebenarnya digunakan untuk mengeteskan misalnya kita membangun sebuah jaringan lokal. Nah ini agar kita mengetahui ada hubungan dengan lokal yang lainnya atau jaringan lokal dengan IP kelas yang berbeda, kita bisa menggunakan kelas routing ataupun yang lebih kompleks ini bisa pakai setting berupa IP-nya. Jadi banyak bedanya bisa kita gunakan. Kita lanjut ke perintah yang selanjutnya yaitu NS lookup. Perintah ini berfungsi sebagai mengecek dan menguji informasi dari SPM yang ada dari suatu domain. Ini beberapa informasi IP atau DNS yang digunakan oleh sebuah yaitu NAT. Jadi NAT ini berfungsi sebagai melacak rute paket data dari komputer ke tujuan tertentu menampilkan status yang dilewati. Ini kita tunjukkan ke kita coba pakai. Oh, mohon maaf. Next ini untuk mengelola konfigurasi jaringan secara lebih lanjut seperti mengatur firewall, interface, dan yang lainnya. Jadi ini kita bisa gunakan untuk perintah mengatur sebuah firewall. Nah ini kita lebih ke istilahnya kita untuk menyeting sebuah firewall pada device kita, tapi menggunakan command line interface, bukan menggunakan grafik keyboard, grafik menghadapi interface. Jadi kita lebih ke settingan menggunakan command line yang ada di sendiri. Jadi kita bisa seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu root. Jadi fungsi dari perintahnya adalah melihat dan melakukan routing jaringan pada komputer. Jadi kita bisa jadi ini sendiri pada dasarnya berfungsi untuk sebuah peraturan. Jadi misalkan kita agar bisa saling terhubung antara IP kelas yang berbeda, misalkan IP kelas A dengan IP kelas B. Jadi agar bisa terhubung kita harus melakukan proses routing yang sedemikian rupa agar paket atau sebuah jaringan bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Ini bisa diimplementasikan kepada kita untuk manajemen jaringan atau kita untuk mengatur sebuah jaringan paket untuk perintah sendiri.
ke langkah selanjutnya kita ada net. Jadi net ini berfungsi untuk mengolah berbagai fungsi jaringan seperti berbagi file kepada printer, user, dan service. Jadi net ini kita bisa ke peraturan seperti kita bisa konfigurasikan ke seperti printing ataupun ke fax ataupun ke perangkat jaringan yang lainnya yang selalu terhubung kita bisa konfigurasikan di perintah. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya ataupun ada beberapa praktek dari saya yang mungkin kurang jelas ataupun pemahaman yang tidak seperti yang diharapkan Bapak tersebut, mungkin bisa dikoreksi dan mungkin bisa saya evaluasi kembali agar untuk praktek selanjutnya bisa lebih baik.